Woi. Syuting. Oh, oke. Allah. Bentar. Sabar, orang itu yang sabar. Maaf, pemirsa. Mohon maaf. Sewu loh. Ngapunten. Pemirsa, ya ini kan coba skenario baru, cara masuk aja. Pemirsa kok nggak paham, gayanya mesti nyari, itu kok kosong. Sabar dulu, sabar. Anggitmu mikir skenario ben ra padha ben minggu ki ya ora gampang. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngemil dimanapun Anda berada, di barat, di timur, di utara, di selatan, di atas dan di bawah, ya, baik di udara maupun di lautan. Semuanya yang menyimak Ngemil pada hari ini, semoga saya doakan hidupnya berkah. Anak putra putrinya soleh solehah, yang sedang belajar diberikan kemudahan untuk mendapatkan pemahaman. Allah karuniakan, limpahkan nurnya agar terbuka hijab-hijab, agar ilmu nurun, ilmu nurun itu masuk meresap kepada jiwa, agar selalu tindakan perilaku kita selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jembar rezekine, panjang umure, mati dapat predikat husnul khotimah. Allah tempatkan kita pada tempat yang terbaik. Jannah. Wes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ngemil dimanapun Anda berada, yang hari ini saya akan mulai dari sebuah pertanyaan. Ini gunanya ini, ya orang tua bergunalah tema ini untuk melihat, tidak mengejas dan tidak membebani anak-anaknya kepada pikiran mereka. Dan ini juga untuk para anak-anak yang masih proses tahap pencarian jati diri hidup untuk benar menapaki kehidupannya, kira-kira begitu. Wah, dijamin Anda kalau tahu tema ini, Anda itu akan tenang, Anda itu tidak gerusa-gerusu, Anda itu tidak punya penyesalan, kekecewaan dan ketakutan dalam hidup. Oh no. Wah, ya Allah ya Karim, ngeri. Saya akan mulai dengan pertanyaan gini. Apakah menjadi PNS itu tujuan hidup? Apakah menjadi seorang guru itu menjadi tujuan hidup? Apakah memiliki toko yang banyak itu tujuan hidup? Apakah menduduki jabatan tertentu itu adalah tujuan hidup? Apakah jadi manajer atau orang kaya itu jadi tujuan hidup? Coba. Apakah itu tujuan hidup? Ayo. Tujuan atau bukan? Tujuan atau bukan? Nah, gini pemirsa. Ada di hidup itu namanya tujuan hidup dan cara hidup. Ada tujuan dan cara. Jangan-jangan yang selama ini panjenengan semua pikirkan sebagai tujuan hidup itu tibanya cuma cara. Anda menggebu-gebu mendapatkannya. Anda niatkan betul, tidak melihat kanan kiri, sikut kanan sikut kiri untuk mencapai itu, ternyata itu cuma cara, sanuknya begitu. Menjadi bupati, menjadi DPR, ya aku fotonin sik toh. Kameramen yang paham. Menjadi bupati, menjadi DPR, menjadi orang-orang penting itu tujuan atau cara. Menjadi presiden bahkan itu tujuan atau cara hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita itu cuma itu pemirsa, beribadah, mengabdi, menghamba
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuan hidup kita itu yaitu. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah hanyalah cara hidup. Kalau cara itu ya nggak usah dipikir teman-teman, biarkan Allah yang ngasih cara untuk kita hidup. Tapi tujuan kita itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Benar loh. Ada orang yang rela habis-habisan mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Misal mau jadi DPR misal. Wes habis semuanya hanya untuk itu dan merasa bahwa itu adalah tujuan hidupnya. Ketika tidak terjadi maka yang terjadi adalah ini putus sarafnya. Karena merasa bahwa tujuannya tidak tercapai. Padahal itu hanya cara untuk menjadi wakil rakyat, penyambung, penerus lidah-lidah rakyat untuk menuju kemaslahatan. Dengan cara kemaslahatan itu cara kita untuk mencapai tujuan yakni menghamba kepada Allah. Sudah mulai paham? Guru misal cita-citanya jadi dosen, tujuan hidupnya dia merasa harus jadi dosen, menggebu-gebu betul sama Allah dijadikan guru TPQ. Andai kata dia memahami pola ini bahwa menjadi guru TPQ dan dosen itu pada tingkat tujuannya yakni menghamba kepada Allah, bisa saja itu sangat terhormat di hadapan Allah sebagai guru TPQ, bisa saja itu terjadi. Niatnya kan nyebarkan ilmu, niatnya kan memerangi kebodohan, mengajarkan kalimatnya Allah, mengajarkan agar anak-anak tahu bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Enggak, itu kan tujuan kita menghamba. Kebetulan caranya adalah menjadi pengajar. Nah, masalah sama Allah pengajar ini jadikan guru TPQ, dosen, guru SMA, SMP dan kawan-kawannya, itu sudah tidak masalah. Jadi menjalaninya itu dengan ikhlas, dengan hati yang gembira, tulus tanpa ada paksaan. Itu loh pemirsa. Kalau salah memaknai bahwa cara itu menjadi tujuan, puyeng. Bapak ibu yang di rumah yang dirahmati Allah itu, anaknya itu diajarkan betul mana yang cara hidup, mana yang tujuan. Bapak ibu menganggap cara-cara yang disampaikan itu seakan-akan menjadi tujuan anak. Anak akan mudah marah, anak mudah terpaksa, anak merasa tertekan dan menggebu-gebu meminta sesuatu itu. Kono daftar tak cepai lemah rong bau. Kono daftar tak cepai. Lupa bahwa itu hanyalah cara, itu bukan tujuan hidup. Wis talah. Jadi apapun kalau Allah meridhoi, itu tenang hidupnya. Gak usah kayak gitu. Kasihan banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang yang bunuh diri itu karena merasa bahwa selain harapannya hilang, dia merasa bahwa tujuan hidupnya itu seharusnya adalah cara hidup, gitu loh. Bisa dipahami ya pemirsa ya, mana yang tujuan. Janjiannya sampean itu, ini teman-teman yang ada di sini itu. Sampean itu janjiannya itu menjadi ini tuh tujuan atau cara hidup itu sebenarnya. Karena itu masih merasa cara atau tujuan. Ini tuh hanya cara. Menjadi profesional dalam kameramen macam itu cara. Itu cara. Tujuannya jelas mengabdi, menghamba kepada Allah. Ketika orang memahami itu, ketika pada satu titik dia tidak akan melupakan tujuannya. Oke, misal si polisi itu memahami bahwa polisi itu hanya jadi cara hidup. Caranya, tujuannya adalah mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Dia akan jadi polisi yang baik, dia akan jadi pengayom masyarakat betul, DPR, dia tahu bahwa itu hanya cara, bahwa tujuannya adalah mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia tidak akan korupsi, dia akan menyampaikan betul aspirasi masyarakat, akan memproduksi undang-undang yang penuh dengan kemaslahatan. Karena tujuannya itu memang untuk beribadah. Presiden juga seperti itu, gitu loh. Assalamualaikum. Kopi. Waalaikumsalam, Mbah.
Mbah, kita itu hampir ada 4 episode. Kupinya itu nggak ada, Mbah. Oh, ini masih gimana itu? Dika itu. Berat Mbah. Siapkan itu. Ini minggu depan, Mbah, ini kupi, Mbah, ini ada kupi. Rokokan sambil ngopi. Ngopi, ya toh, Mbah. Iya. Jadi gitu, Mbah. Banyak orang itu salah, Mbah. Memaknai cara hidup itu menjadi tujuan hidup. Wah, cara dan tujuan hidup. Betul. Akhirnya kemerungsung, merasa bahwa apa yang dia itu harus tercapai gitu loh, Mbak. Wah, dengan segala cara. Mbak. Kalau tidak tercapai, ini oyeng. Akhirnya bisa itu stres. Wah, betul, Mbak. Iya. Gitu loh. Nah, hidup ini ya ibaratnya apa ya, Gus? Dijalani dengan air mengalir. Betul, Mbak. Nah, water is flow. Yang penting kita ya berusaha semaksimal. Betul. Betul, Mbak. Begitu, Gus. Jadi hati itu diajari untuk ridho terhadap ridhonya Allah, ridho terhadap takdirnya Allah. Iya. Itu berat, toh, Mbak. Ikhlas terhadap takdirnya Allah itu berat kalau nggak dilatih. Gitu loh, Mbak. Saya pernah dengar cerita waktu Presiden Jokowi itu jadi presiden, Mbak. Wah. Jadi menarik, kru TV itu datang ke Solo ketemu sama ibunya. Wah, iya. Krunya tanya, Bu, kok bisa anaknya ibu jadi presiden? Ibu doanya apa? Wah, katanya ibunya, Mbah. Iya. Saya itu hanya berdoa kepada Allah semoga anak saya bermanfaat bagi orang lain. Wah, Mbah. Makna bermanfaat orang lain, Mbah. Ternyata sama Allah caranya itu dijadikan presiden. Benar, Mbah. Sama Allah jadikan presiden. Iya. Lalek dimaknai yang sama. Ketika Pak Jokowi jadi ketua RT, itu kan sudah benar doa ini, Mbah. Pokoknya bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya struktur jabatan yang didapat seseorang itu tidak jadi orang itu marah, benar, Mbah. Tidak jadi orang iri dengki karena ya memang posisinya seperti itu. Iya. Kayak tadi loh, pengen ngamal nih ilmu. Ya Allah, jadikanlah ilmu saya bermanfaat, saya bisa menyalurkan ilmu-ilmu saya. Bahasanya dosen lah karepe, Mbah. Tiba-tiba sama Allah dijadikan guru TPQ. Wah. Itu kan ya sudah benar toh, Mbah. Niatnya mengamalkan ilmu sama Allah dikasihkan porsi itu. Kalau tujuannya sudah benar, yaitu tadi bisa saja ini yang lebih derajatnya lebih tinggi. Ya, lebih bermanfaat itu tadi. Betul, Mbak. Gitu loh. Ini loh pemirsa, ini pelan-pelan kita belajar urusan kayak gini. Iya. Jangan salah arah ini loh, Mbak. Nah, jangan dijadikan cara itu sebagai tujuan. Ngono lho. Mumet dhewe, Mbak. Mumet dhewe pemirsa. Wah, saya harus begini. Kalau enggak begini saya enggak. Wes. Itu sakit sendiri, Mbak. Iya. Akhirnya sakit sendiri. Sakit sendiri. Tidak bisa, pemirsa. Kalau biarkan urusan cara itu kita pasrahkan sama Allah, sudah. Pasrahkan sama Allah. Jangan Allah itu jadi buruh. Dikte Allah itu loh, Mbak. Iya. Dan itu kan begini akhirnya jadi wah, ya Allah, saya itu sudah berdoa. Tapi mana? Wah, itu loh. Apa itu? Saya sudah mengeluarkan uang sebanyak ini, kok nggak jadi mana, kayak? Ini loh, Mbak. Sampai di list. Pasrahkan sudah, pasrahkan sama Allah. Jadi kalau orang sudah memahami, Mbak, siap dengan kondisi itu tujuan dan cara hidup. Mau kaya ya tetap siap, mau miskin tetap siap, mau jadi apapun siap, gitu loh, Mbak. Wes toh, gak misal DPR ya, dia caranya pengen jadi DPR, caranya mengayomi, menyampaikan aspirasi rakyat. Tiba misal tidak jadi, kemampuan niat dia untuk mengayomi masyarakat, menyampaikan, itu tidak akan pernah luntur gitu loh, Pak. Iya, ndak jadi ya lewat jalan yang lain kan. Lewat jalan yang lain gitu loh. Ngono, maksud saya seperti itu loh, Mbak. Maksud saya seperti itu. Ojo kok barpres
Terus yo bar. Yes, itu. Apa meneh wis dadi mergo ora ngerti, akhirnya iki mah aku nyapet lho wis ning kene iki mah. Lah aku wis nyampe tujuanku. Terus nyapo arepan. Karena dia tidak sadar bahwa tujuannya itu hanya untuk menghamba kepada Allah, gitu loh Mbak. Apa ya? Beribadah. Beribadah itu tidak hanya teklak tekluk, tidak hanya itu Mbak. Banyak luas. Luas banget gitu loh. Apa ya? Sebab akibat. Jadi sebelum hujan ada mendung, ya guys. Betul. Nah, untuk bisa itu ya statusnya bagaimana? Harus belajar. Betul Mbak. Apa yang kita akan tuju masa depan itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan hari ini Mbak. Gitu. Makanya ini yang muda-muda, betulkan dulu niat kamu. Kamu itu mau nyari apa, tujuan, cara hidup gitu loh. Ini mahasiswa-mahasiswa ini jangan sampai kamu salah arah. Kamu jangan sampai salah arah. Biarkanlah Allah yang akan menjadikan kamu nanti kelak. Tapi yang penting kamu punya cita-cita, kamu punya tujuan yang jelas, menghamba kepada Allah. Caranya biarkan Allah. Ya. Wes gitu loh Mbak. Yes. Begitulah. Sarjana bahasa Arab belum tentu dia akan jadi guru bahasa Arab, belum tentu dia akan menggulawentah bahasa Arab. Bisa saja dia direktur bank. Ngono loh Mbak. Bisa saja soal cara biarkan Allah. Yang penting kita memantapkan diri, siap, niat untuk selalu mengabdi, menghamba kepada Allah sebagai dari turunan penciptaan kita itu tadi loh Mbak. Beh kok angel mentok iki Bang. Inamal amalu biniat. Nah, jadi niatnya itu yang penting. Betul, sampai salah di awal pemirsa. Jenengan menapaki jalan selanjutnya itu berat. Estu berat. Sudahlah, kalau memang polisi itu jadi tujuan hidup Anda, berat Anda akan sampai. Boleh cita-cita boleh, cita-cita boleh, enggak masalah mau cita-cita. Iya. Tapi sadari betul tujuan kamu itu mengabdi kepada Allah, bukan jadi jabatan itu loh. Wah. Oh no, Mbak, mekan ki mek sesederhana itu janjane. Nek kadang wong kan ndak patek paham, sok salah arah, ngono lho, Mbak. Menggebu-gebu habis berapa juta, berapa ratus juta. Misale, wah, itu hanya menuntut cara hidup. Wah. Andai kata misal Mbak, andai kata uang sebanyak itu dibangunkan atau disumbangkan ke hal yang tertentu, bisa saja itu lebih maslahat. Misalnya loh Mbak, misalnya. Tapi kan kalau di dunia itu ya ongkos dalam segala hal itu memang memang ada. Itu ya kita sadari betul Mbak. Cuma hatinya jangan sampai terlenakan. Ngono Mbak. Mbok menawa sapa ngerti sok aku roro dadi bupati. Ngono lho Mbak. Itu diniati apa? Kuwi sapa ngerti, kuwi tibake mek caranya Allah agar bisa lebih maslahat kepada orang lain. Misale Mbak, tibake sama Allah wo bupati kurang maslahat, ya wis gubernur wae. Ngono ya iso. Ngono lho Mbak. Kok nampaknya gubernur kok ndak menarik to, cita-citane ngabdi wis ben maslahat jadekne presiden. Misale Mbak, ning lek Ahmad Yuski Faridian Nawafi, kuwi lek didelok-delok dadi presiden kok abot. Ndak enek one Mbak. Wah, kok itu. gitu deh pemirsa ya. Mbak Jito ini proses apapun, Mbak Jito sekarang tukang taman misal, itu hanya cara hidup. Ketika Mbak Jito merawat taman sambil menyadari ini makhluknya Allah semua. Oh saya itu di taman enak Gus. Ini saya niati seperti roan di pondok saya dulu. Betul. Nah, jadi kalau rezeki minallah. Betul. Jadi di rumah itu ya, Mbah ini pegang saya kecil-kecil, wah pijeti. Betul Mbak. Wah kasih, wes alhamdulillah ya rezeki minallah. Gitu betul aja, dari Allah. Betul sekali pemirsa. Wes gitu ya pemirsa ya. Mulai sekarang tata kembali. Mana tujuan, mana cara. Mana tujuan, mana cara hidup kamu.
Itu penting untuk menapaki kamu ke masa yang lebih panjang agar tidak salah arah. Itu Ya, Pak ya. oke. Allah. Wes. Pemirsa. Ibadah. Badah. Saya Gus Juki. Saya Mbah JT. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.